Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Nadira Elfarisa dengan NIM 090312893035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel perhitungan cost benefit analysis. Yang pertama, dengan tabel rincian biaya dan manfaat. Yang pertama adalah rincian biaya. Biaya pengembangan hardware di tahun ke-0 dengan harga 10 juta rupiah, software 760.000, brainware 2 juta rupiah, biaya alat tulis kantor dan dokumentasi sebesar 4 juta rupiah, biaya manajemen dan staff sebesar 10 juta rupiah, dan biaya operasi atau pemeliharaan belum ada. Pada tahun ke-1, dengan biaya operasi atau pemeliharaan sebesar 1.500.000. Tahun kedua, 2 juta rupiah, dan tahun ketiga 2.500.000 rupiah. Dengan total biaya atau TB pada tahun ke-0 adalah 2.800. Tahun ke-1 1.500.000, tahun kedua 2 juta rupiah, dan tahun ketiga 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, rincian manfaat. Yang pertama adalah manfaat wujud. Dengan pengurangan biaya operasional pada tahun pertama seharga 400.000, tahun kedua 700.000, dan tahun ketiga 900.000. Peningkatan efisiensi pada tahun pertama 500.000, tahun kedua 700.000, tahun 1 juta rupiah. Pengurangan biaya persediaan tahun pertama 600.000, tahun kedua 900.000, dan tahun ketiga 1.200.000. Dengan total manfaat wujud, tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 2.300.000, dan tahun ketiga 3.100.000. Yang kedua, manfaat tak wujud. Dengan peningkatan moral karyawan pada tahun pertama 4.500.000, tahun kedua 4.700.000, tahun ketiga 5 juta. Peningkatan kepuasan tahun pertama 700.000, tahun kedua 900.000, dan tahun ketiga 3 juta rupiah. Peningkatan pelayanan pada pelanggan pada tahun 4.300.000, dan tahun ketiga 4.500.000. Yang terakhir adalah peningkatan pengambilan keputusan tahun pertama sebesar 2.500.000, tahun kedua 2.700.000, dan tahun ketiga adalah 3 juta rupiah. Dengan total manfaat tak wujud atau TTW sebesar 2.800.000, tahun pertama, tahun kedua 3.900.000, dan tahun ketiga sebesar 4.800.000. Total manfaat atau TM yang dihasilkan dari total manfaat wujud ditambah dengan total manfaat tak wujud, tahun pertama sebesar 13.700.000 rupiah, tahun kedua 14.500.000 rupiah, dan tahun ketiga 15.500.000 rupiah. Prosit atau selisih antara total manfaat dan total biaya pada tahun pertama adalah 12.200.000 rupiah, tahun kedua 12.500.000 rupiah, dan tahun ketiga adalah 13 juta rupiah. Yang pertama adalah analisis payback period. Perhitungan analisa payback period ini adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 adalah sebesar 26.810.000 rupiah. Prosit pada tahun pertama sebesar 12.200.000 rupiah. Sisa biaya sistem pada tahun pertama adalah 14.610.000 rupiah. Prosit pada tahun kedua 12.500.000 rupiah, dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 2.110.000 rupiah. Cara menghitungnya, sisa sama dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 2.110.000 rupiah per sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar 14.610.000 rupiah dikali 1 tahun, sama dengan 0,14 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah
2,14 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada perancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,14 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya pada sistem tersebut. Yang kedua, adalah analisa return of investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar Rp26.810.000, biaya perawatan sistem tahun pertama sebesar Rp1.500.000, biaya perawatan sistem pada tahun kedua sebesar Rp2.000.000, dan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga sebesar Rp2.500.000, dengan total biaya sebesar Rp32.810.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama adalah Rp13.700.000, total manfaat pada tahun kedua Rp14.500.000, total manfaat pada tahun ketiga adalah Rp15.500.000, dengan total manfaat Rp43.700.000. Rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, di mana total manfaat Rp43.700.000 dikurang Rp32.810.000 per Rp32.810.000 dikali 100% sama dengan 28,006%. Artinya, bahwa sistem akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 28,06% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Analisa ketiga yaitu analisa Net Present Value atau NPV. Perhitungan analisa NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek ditambah profit 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah profit 2 per 1 ditambah I% kuadrat ditambah profit N per 1 ditambah 1 ditambah I% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan min Rp26.810.000 ditambah Rp12.200.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp12.500.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp13.000.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan Rp26.810.000 ditambah Rp10.608.695,65 ditambah Rp9.451.795,84 ditambah Rp8.457.711,02. Maka hasil NPV sama dengan Rp1.708.202,51. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp1.008.202,51 atau NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Perhitungan keempat yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan Rp1.708.000
Rp8.202,51 rupiah atau nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan 26.810 juta, 26.810.000 tambah 12.200.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 12.500.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 13 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan, maka hasil NPV 2 yang dapat dihasilkan adalah min 439.629,62 rupiah atau nilai NPV negatif. Internal Rate Return atau IRR dapat dihitung dengan cara 15% ditambah 20% min 15% dikali 1.708.202,5 rupiah per NPV 1 dikurang NPV 2. Maka IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 1.708.202,51 rupiah per 1.708.202,51 rupiah min dalam kurung min 439.629,62 rupiah. IRR sama dengan 15% ditambah 8.541 0,12,55% per 2.147.832,13 rupiah. Maka IRR adalah 15% ditambah 3,98% sama dengan 18,98%. IRR 18,98% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,98 per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%, dengan kata lain proyek dapat diterima. Sekian penjelasan saya mengenai tabel perhitungan cost benefit analysis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.